Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita keistiqomahan di zaman penuh dengan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan di zaman di mana kemaksiatan jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan ketaatan. Kita hidup di zaman di mana orang malu mensyiarkan kebaikan dan berbangga diri mensyiarkan keburukan. Dan kita hidup di zaman bahkan para dai dengan bangga dan pedenya mensyiarkan kebatilan. Maka hanya taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala lah kita bisa terjaga sampai dengan hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua sampai benar-benar pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada yang bisa membuat kita bertahan kecuali hidayah dari Allah. Hidayah yang termahal di dalam hidup kita. Karena sejatinya kita bisa berada di titik yang mulia seperti hari ini itu sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjut insyaallah pembahasan bekal Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu di antara amalan unggulan yang pernah kita sebutkan yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan. Mungkin sekedar mengingatkan beberapa amalan unggulan yang Allah Subhanahu wa taala urutkan, sampaikan secara berurutan. Mulai dari ayat 183, 184, 185, 186 di surat Al-Baqarah secara berurutan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat puasa, berarti itu menjadi amalan unggulan bulan Ramadan. Pertama puasa. Kedua Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam 185. Yang ketiga, doa. Memperbanyak doa. Ini 3 amalan unggulan yang memang secara langsung Allah urutkan pembahasannya. Di mana berarti ada puasa, ada tilawah Quran, ada doa yang harus kita gunakan, kita lakukan, kita isi hari-hari Ramadan kita. Maka dalam hal ini, kalau kita puasa tidak diikuti dengan tilawah dan doa, kurang Ramadan kita. Termasuk juga amalan unggulan adalah qiyam kita. Itu tarawih kita yang sudah kita bahas pembahasannya tentang hukum, bagaimana tata cara sunnahnya, bagaimana larangan-larangan yang harus kita hindari. Terus juga doa sudah kita sampaikan bahwasanya orang yang berpuasa punya doa yang tidak tertolak. Ya, da'watus shaim, di mana doanya orang yang berpuasa sampai berbuka itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an, terkhusus di bulan Al-Qur'an. Dan syahrul Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran. Ya, bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran. Makanya kalau kita melihat kenapa Ramadan menjadi bulan yang istimewa, kenapa Ramadan menjadi bulan yang terbaik, sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab yang terbaik di dalamnya. Jadi Allah turunkan kitab terbaik ke bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan terbaik. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab yang mulia ke Ramadan, Ramadan menjadi bulan mulia. Maka dalam hal ini, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan menjadi pengaruh besar, sebab utama mulianya Ramadan. Ya, kalau ditanya apa yang menyebabkan Ramadan istimewa, sebab Al-Quran turun di dalamnya. Apa yang menyebabkan Ramadan itu diistimewakan oleh Allah, diistimewakan oleh Rasulnya, sebab Al-Quran diturunkan di dalamnya. Maka tilawah Al-Quran menjadi amalan unggulan selama bulan Ramadan. Masya Allah ya, kullu syai'in yartabitu bil Quran yusbihu aziman. Ini nasihat yang sering diulang-ulang. Kullu syai'in yartabitu bil Qur'ani yusbihu aziman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi istimewa. Segala sesuatu yang dekat sama Quran itu menjadi istimewa. Mulai bagaimana Allah proses Al-Qur'an turun melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril dari sekian banyak malaikat, jumlah malaikat itu tak terhingga. Dari sekian banyak malaikat, malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, menjadi sayyidul malaikah. Itu sebab Allah titipkan Al-Quran kepada beliau. Lalu juga malaikat Jibril menurunkannya pada suatu malam
Dari sekian banyak malam yang tak terhitung, ada satu malam yang lebih baik, khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Karena Al-Quran turun di dalamnya. Sebab Al-Quran turun di dalamnya, malam tersebut mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Al-Quran turun kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi khairul anbiya'i wal mursalin. Beliau menjadi sebaik-baiknya nabi dan rasul. Maka bayangkan apabila Al-Quran itu turun kepada umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi umat terbaik. Al-Quran turun kepada hati seseorang, maka seseorang itu menjadi manusia terbaik. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dalam hal ini, untuk menjadi orang yang terbaik, kita hanya harus dekat dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran yang membuat orang yang dekat dengannya menjadi mulia. Itu sebagai mukaddimah tentang mengapa Ramadan itu disebut bulan Al-Quran, sebab Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai, lihat di ayat ini disebutkan Al-Qur'anu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan. Jadi Al-Quran itu turun dengan 3 tujuan utama di ayat ini. Yang pertama petunjuk, kedua penjelas, ketiga pembeda. Dengan turunnya Al-Quran, berarti Al-Quran menjadi petunjuk pedoman kita, menjadi penjelas yang menggamblangkan seluruh perkara. Jelas disebutkan oleh Allah SWT, dijelaskan. Yang terakhir pembeda, dengan turunnya Al-Quran menjadi terpisahlah antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang tadinya boleh jadi nggak boleh, yang nggak boleh misalnya berubah hukumnya. Maka dalam ini turunnya Al-Quran menjadi pembeda, Al-Furqan. Makanya di antara nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya yang memisahkan, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Artinya berarti dakwah kita ini dakwah memecah atau tidak? Dakwah memecah belah atau tidak? Jawabannya dakwah memecah belah. Sebab harus dipecah antara yang hak dengan yang batil. Kalau nggak dipecah, campur dia. Nanti tercampur. Inilah yang disebut sebagai iltibasul haq bil batil. Wala taltabisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana di antara kita banyak yang ingin menyampaikan hak dengan cara yang batil. Atau bahkan mereka menyatukan kedua batil tersebut. Seperti yang lagi ramai ini, Masya Allah. Ini musibah sekali. Ada pengajian pakai DJ trompet itu. Ya salam. Coba antum bayangkan. Orang dulunya diskotik, hijrah dia. Begitu hijrah sama lagunya. Kayak pindah tempat doang dia. Dulu di diskotik pakai lagu itu. Begitu pindah ke pengajian, lagunya sama. Ini iltibasul haq bil batil. Inilah campur aduk antara hak yang batil. Orang yang mengerjakannya merasa itu hak. Merasa dia menyampaikan yang hak dengan alasan katanya anak muda sukanya begini. Anak muda lebih suka yang begini-begini. Ini namanya tidak menyampaikan yang hak, dia membiarkan yang batil bergerak, bercampur baur dengan yang hak. Maka yang seperti ini harus ditegur secara jelas bahwa kekeliruan di dalam metode dakwah itu memang harus diluruskan. Orang ketika berdakwah kudu paham memang metodenya seperti apa, jangan sampai dia pengen dakwah namun salah caranya. Ya, maka kita perlu tahu bahwa Al-Quran itu turun memisah, memecah belah. Jadi kalau ada yang bilang dakwah sunnah itu dakwah memecah belah, iya memang. Kita memecah antara tauhid dengan syirik, memecah antara sunnah dengan bid'ah, memecah antara yang hak dengan yang batil, itu jelas. Dan begitulah memang isi syariat. Nah sekarang kita baca yang disebutkan di pembahasan ini, fi fadli tilawatil Qur'an wa anwa'iha. Di antara keutamaan membaca Al-Quran dan jenis tilawahnya. Ini kenapa di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang jenis-jenis tilawah. Supaya kita tahu di bulan Ramadan, manusia itu terbagi menjadi 2 tilawahnya. Ada tilawah yang ini dan tilawah yang ini yang akan disebutkan. Tapi sebelum itu, beliau membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, itu membaca Al-Quran, dan mendirikan salat, dan berinfak dengan rezeki yang Allah SWT berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Lihat, sedekah itu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan tetap diterima. Beda kadar kualitas pahalanya aja. Jadi jangan suka menghujat orang yang sedekah tapi ngonten. Biarin aja, itu alaniyah. Gak apa-apa. Kadang-kala memang syiar seperti itu membuat orang sadar nantinya. Maka dalam hal ini, sirran dan alaniyah dua-duanya masih gak ada masalah dalam perkara ini selama tujuannya jelas. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ketika membaca Al-Quran, dan tadi amalan-amalan disebutkan itu seperti orang-orang yang berharap perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi kalau baca Al-Quran itu nggak ada ruginya. Satu huruf dinilai 10 kebaikan. Itu menandakan nggak ada ruginya baca Quran. Bahkan Al-Quran mendengarnya aja dapat pahala. Nggak ada ruginya. Itu yang disebut tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah SWT menyempurnakan pahala mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Apa definisi Allah Maha Bersyukur? Allah membalas kebaikan hambanya. Jadi Allah tidak menyebut bahwasanya kebaikan hambanya itu wajar saja sikap seorang hamba kepada Tuhannya. Enggak. Allah balas kebaikannya. Itu menandakan Allah itu syakur. Allah itu asy-syakur, yaitu yang Maha Bersyukur, karena Allah membalas kebaikan hambanya bahkan lebih besar daripada yang dipersembahkan olehnya. Oke, kita sebutkan di sini tilawah Al-Quran ada dua jenisnya. Tilawah Al-Quran ada dua jenisnya. Di sini disebutkan yang pertama tilawatun hukmiyah. Tilawah hukmiyah. Yang kedua tilawah lafziyah. Kalau tilawah hukmiyah itu lebih kepada tadabbur makna. Itu tilawah hukmiyah namanya. Jadi saat kita mengkaji makna, mengimani isinya, itu namanya tilawah hukmiyah. Kalau tilawah lafziyah, itu kayak kita, versi lisannya saja. Kita membacanya saja. Kira-kira orang bulan Ramadan, bacanya pakai tilawah lafziyah atau hukmiyah? Lebih sering yang mana, tilawah lafziyah atau hukmiyah? Dia hanya dari membaca sisi lafaznya saja, atau sampai mentadaburinya. Nah, berarti kan seringnya lafaznya. Tapi bukan berarti itu tidak baik. Karena ternyata tilawah lafziyah juga memiliki keutamaan. Walaupun hukum asalnya Al-Quran itu turun untuk ditilawahi secara hukmiyah. Harus digarisbawahi perkataan ini. Jadi Al-Quran itu diturunkan, tujuan asalnya adalah untuk tilawah hukmiyah. Namun ketika seseorang hanya tilawah lafziyah, itu juga kebaikan untuk dia. Sebab pahalanya itu nanti mendatangkan kebaikan untuk si pembacanya. Sekarang kita akan bahas tilawah lafziyah dulu. Karena tilawah hukmiyah nanti diloncat. Yang tadi loncat kita sudah bahas bahwa sekarang kita akan bacakan dulu tilawah lafziyah. Yang dimaksud tilawah lafziyah adalah qira'atuhu, yaitu membacanya. Wa qad ja'atin nususul katsiratu fi fadliha. Begitu banyak nas-nas dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an. Mungkin kita sebutkan beberapanya saja ya. Kita sebutkan beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan pertama, orang yang membaca Al-Quran itu menjadi manusia terbaik. Ini kayaknya di buku nggak ada nih, harus kita catat. Jadi, keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah manusia terbaik. Kalau mau menjadi manusia terbaik, baca Quran. Allah yang bilang di ayat yang tadi, innal ladzina yatluna kitaballah, jelas tijaratan lan tabur. Ya, jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu merupakan orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hadisnya tadi sudah dibaca, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian wahai manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya dalam hal ini kalau kita selalu membaca, mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran, kita menjadi hamba yang terbaik. Bahkan subhanallah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu, kita sebutkan poin 2 aja dah. Orang yang baca Al-Quran tidak akan pernah merugi. Tadi poin pertama menjadi manusia terbaik, menjadi hamba terbaik. Yang kedua tidak pernah merugi. Sebab tadi ayatnya sudah dibaca, surat Fatir. Dan dalil lain.
Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tau fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Kata Nabi SAW, orang yang handal, pandai membaca Al-Quran, dia akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Jadi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran. Wa yatata'tau fihi. Yatata'ta apa? Terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq, dan dia sulit dalam mengucapkannya, lahu ajran, maka 2 bagi dia pahalanya. Jadi orang udah jago baca Quran itu dikumpulin sama makhluk terbaik, itu malaikat. Adapun yang masih terbata-bata, lihat pahalanya 2. Dia itu dikasih pahala 2, padahal bacanya terbata-bata, susah ngucapinnya, susah bedain sa, sya, so, tha, susah dia. Bedain ta, dha, dha, itu susah. Itu pahalanya 2. Jadi lebih enak mana? Jago baca Quran apa enggak jago baca Quran? Nah, ini 2 nih pahalanya nih. Pahalanya 2. Berarti kan nikmat, dia dapat 2 kebaikan. Dengan syarat 2 kebaikan kata para ulama, 2 pahala ini. Pahala pertama pahala baca, pahala kedua adalah pahala belajar. Kalau ada orang baca doang, salah tapi enggak belajar, ya paling 1 lah. Jadi pahala 2 di sini maksudnya bagi mereka yang belajar dan berusaha buat tetap baca. Makanya pahalanya 2. Makanya kita tahu bahwasanya di antara keuntungan juga bagi orang yang baca Al-Quran adalah 1 huruf dinilai 10 kebaikan. Ini masih poin nomor 2, yaitu keuntungan. Tidak akan merugi orang yang baca Quran. Masih poin yang kedua dengan dalil-dalilnya. Kata Nabi SAW, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Kata Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sehingga alif lam mim ada 3 huruf. Dikali 10 jadi 30. 1 huruf. Bayangin, Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ada dulu orang yang meneliti tentang keajaiban angka 19 dalam Al-Quran. Jadi kata dia, 19 itu angka ajaib dalam Quran. Pakai dalil, alaiha tis'ata asyar. Pakai dalil. 19 ini angka keajaiban kata dia. Sehingga dia bilang, bahkan Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19 kata dia. Ternyata kalau kita hitung, total itu kurang lebih ada 21 atau 22. Dia bilang 19 menguatkan statement dia aja. Jadi total kurang lebih misalnya sebutlah 20 ya. Sebutlah 20, 21 lah. Dikali 10. 210 kebaikan. Itu di hari-hari biasa. Bukan di hari Ramadan. Di Ramadan beda lagi kebaikannya. Sehingga tidak akan merugi orang yang baca Al-Quran itu. Sebab keutamaan yang luar biasa, bahkan 1 huruf dinilai begitu banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memotivasi kita bahwa ayolah, Ramadan ini bulan Quran. Kalaulah di luar Ramadan membaca Al-Quran itu begitu banyak pahalanya, bahkan dalil-dalilnya kita bisa bacakan semua. Majelis terbaik adalah majelis Quran, orang terbaik adalah orang baca Al-Quran dengan dalil-dalilnya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini hadis jelas sekali bahwa majelis terbaik adalah majelis yang di dalamnya dibacakan dan dipelajari Al-Quran, karena akan turun ketenangan. Makanya majelis Al-Quran itu obat insomnia. Ya, majelis Al-Quran itu obatnya insomnia. Orang kalau susah tidur, ngaji lah, baca Quran. Ya Allah, 5 ayat tidur dia. Maka nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmat. Wa haffathumul malaika, Allah kelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebutkan namanya di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Apalagi iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu akan datang pada para pembacanya pada hari kiamat sebagai penolong. Ini keutamaan yang ketiga, yaitu Al-Quran menjadi syafaat. Al-Quran itu menjadi syafaat bagi para pembacanya. Sehingga kita tahu bahwa Al-Quran ternyata ketika kita sering membacanya, itu akan datang pada kita nanti di hari kiamat sebagai syafaat.
Dan Quran sama puasa sebagaimana dalam hadis Al-Qur'an wasiyamu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa itu menjadi syafaat bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Quran sama puasa nih. Dia orang puasa nggak baca Quran ini kehilangan satu sayapnya. Jadi kita akan terbang dengan sempurna kalau dua sayap ini berjalan dengan baik. Sayap kanan itu puasa, sayap kiri itu Quran dan harus tetap berjalan beriringan. Jangan sampai Al-Quran kita sekarang menjadi rumahnya Al-Ankabut. Menjadi rumahnya laba-laba. Bahkan menjadi rumahnya rayap, nggak tahu Al-Quran kita di mana. Dan saya sarankan Ramadan nanti ketika membaca Al-Quran itu pakai mushaf, pakai Quran. Jangan pakai handphone. Karena handphone itu terdapat syaitan yang tidak dibelenggu. Di dalam handphone itu ada syaitan-syaitan yang tidak dibelenggu. Syaitan bernama WhatsApp, syaitan bernama Instagram, syaitan bernama TikTok. Itu syaitan semua. Sehingga kita baca Al-Quran yang ada di handphone, itu banyak syaitannya. Lebih baik baca Al-Quran di mushaf, terutama laki-laki. Ana tuh suka suudzon kalau laki-laki bulan Ramadan bacanya pakai handphone, mungkin lagi halangan gitu. Karena lagi halangan ya pasti pakai handphone. Bukan berarti kita menutup kemudahan, bukan. Tapi ada mushaf yang lebih berkah untuk kita baca di bulan Ramadan. Handphone itu hanya di hal-hal terdesak saja. Ya, kalau misalnya nggak bawa Quran, ketinggalan dan segala macam, boleh pakai handphone. Kalau tidak maka utamakan pakai mushaf. Itulah keutamaan-keutamaan yang mungkin bisa kita sebutkan secara ringkas. Dan di sini penulis ingin menyebutkan kita tentang beberapa keutamaan surat-surat. Keutamaan surat-surat. Di antara surat-surat yang memiliki keutamaan adalah surat Al-Fatihah, jelas. La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya orang pasti baca Al-Fatihah dalam sehari minimal 17. Minimal. Kalau nggak baca berarti dia tidak salat. Karena tidak dihitung salat seseorang ketika dia tidak baca Al-Fatihah. Keutamaan Al-Fatihah juga adalah ayat ruqyah. Al-Fatihah itu ayat ruqyah. Wa ma yudrika innaha ruqyatun. Al-Fatihah itu ayat ruqyah. Makanya ruqyah itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah ngeluarin jurus sana dan sini. Al-Fatihah ruqyah itu. Jadi untuk meruqyah diri kita baca Al-Fatihah. Jangan sampai kita meninggalkan surat yang satu ini. Taib. Berikutnya juga surat yang memiliki keutamaan adalah surat Az-Zahrawain. Nah, ini harus kenal istilah Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi Az-Zahrawain itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebagaimana kata Nabi SAW, Iqra'uz Zahrawain. Bacalah surat Az-Zahrain. Az-Zahrawain yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tairin sawaf. Karena nanti Al-Baqarah dan Ali Imran yang selalu kita baca ini akan datang pada hari kiamat seperti ghamamatan. Masjid Ghamamah artinya apa? Masjid Ghamamah itu artinya masjid awan mendung. Maka ghamamatan maksudnya nanti Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat seperti awan mendung yang membuat teduh. Atau seperti ghayayatan, seperti bayangan. Kita ini kalau neduh di bayangan itu kerasa ademnya. Maka akan datang seperti bayangan. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf, atau seperti burung-burung yang berbaris di atas kita menutupi panas. Jadi lihat bagaimana Al-Baqarah dan Ali Imran digambarkan sebagai pelindung kita nanti di hari kiamat. Di hari di mana matahari itu sangat dekat. Tapi kita dinaungi oleh dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Tuhajani min ashabihima. Dia akan membela para pembacanya. Jadi si Ali Imran dan Al-Baqarah ini nanti akan membela para pembacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhadaha barakatun wa tarakaha hasratun wala yastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah kata Nabi. Barang siapa yang membacanya, akhadha di situ para ulama berbeda antara membaca dan menghafal. Jadi membacalah Al-Baqarah maka di dalamnya barakah. Kalau meninggalkannya ada kerugian. Wala yastati'uha al-batalah, karena tidak mungkin dilakukan oleh orang yang banyak dosanya. Bahkan di sini dijelaskan yakni as-saharah, enggak mungkin dibaca oleh para penyihir. Artinya ini ayat yang bisa melindungi diri kita. Sering-sering baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz setengah. Belum sampai 2 juz kurang. Pokoknya 2 juz lebih. Itu surat Al-Baqarah. Ditambah Ali Imran berarti kurang lebih bisa sampai 3 juzan. Hampir 4. Ya. Jadi 3 juz hampir 4 juz. Kalau kita baca 2 surat ini surat Az-Zahrawain,
itu bisa menjadi pelindung kita nanti di hari kiamat. Bahkan secara khusus Nabi bilang innal baital ladzi tuqra fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak mungkin dimasuki syaitan. Jadi kalau lagi berantem sama pasangannya, setelin Al-Baqarah. Nanti pilihannya ada yang keluar. Nah, yang keluar itu syaitan. Jadi suami istri berantem nih, setelin Al-Baqarah. Istrinya keluar, istrinya syaitan berarti. Karena nggak akan tahan dia. Ya, maka dalam hal ini setelkan Al-Baqarah untuk melindungi rumah kita. Sering saya bilang ketika diganggu, putarkan Al-Baqarah, setelkan Al-Baqarah atau baca surat Al-Baqarah. Sebab Al-Baqarah ini menjadi jaminan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para penghuni rumah. Jangan sampai rumah kita itu tidak diperdengarkan Al-Qur'an. Maka setelkan surat Al-Baqarah. Mudah sekarang, nggak mau baca bisa dibacain. Ada murattal yang bisa diputarkan. Bahkan sekarang ngeruqyah nggak usah capek-capek, setelin aja murattal. Udah nggak usah capek kita. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Baik. Juga di antara surat yang memiliki keutamaan yang di sini disebutkan adalah surat Al-Ikhlas. Lihat Al-Ikhlas. Siapa yang tidak hafal surat satu ini? Al-Ikhlas sebagaimana disebutkan di antara fadilahnya adalah walladzi nafsi biyadihi. Kata Nabi SAW, demi Allah, innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiganya Al-Qur'an. Makanya orang mau hatam baca Al-Ikhlas 3 kali dia. Kelar. Qul huwallahu ahad 3 kali satu Quran. Sebab hadisnya jelas. Padahal di sini walaisa ma'na kauniha ta'diluhu fil fadilah annaha tujzihu anhu. Lidzalika law qara'aha fis salati 3 marrat lam tujzihu anil Fatihah. Jadi yang dimaksud sepertiga itu bukan berarti kalau kita baca itu udah setara dengan baca sepertiganya Quran, bukan. Maksudnya inti dari Al-Quran itu sepertiganya disebutkan di surat Al-Ikhlas. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa kesimpulan Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Bukan berarti orang yang baca Al-Fatihah sudah baca Al-Quran semuanya. Termasuk yang sudah baca Al-Ikhlas sepertiga atau dia baca 3 kali sudah hatam langsung semuanya. Maksudnya pahalanya menandingi seperti kita membaca sepertiganya. Karena isi kandungan tauhid yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri. Jadi jangan diakal-akalin lah. Ya, dia bilang saya hatam Al-Quran di hari pertama, baca Qul huwallahu 3 kali. Itulah penyebabnya orang-orang kita sangat favorit surat Al-Ikhlas itu. Karena pahalanya ini. Jadi imam-imam kita itu emang demen baca Al-Ikhlas. Ntar saya baca Al-Ikhlas insyaallah. Karena pahalanya sepertiga itu. Pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala baca Al-Ikhlas bagi kita yang mengetahuinya. Baik, yang berikutnya membaca Al-Mu'awwidzatain. Apa Mu'awwidzatain? Tadi kan Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu Al-Baqarah, Al-Imran. Sekarang Al-Mu'awwidzatain itu Al-Falaq dan An-Nas. Ini surat favorit kita juga. Makanya 3 surat ini kita bacalah. Memang ringan-ringan surat ini dan pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya perlindungan. Ayat-ayat perlindungan disebut Mu'awwidzatain karena 2 surat yang menjadi sebab perlindungan. Di antara misalnya keutamaan lain, ayat kursi sebelum tidur. Itu juga keutamaan baca suratnya. Bayangin ya, surat-suratnya punya keutamaan sendiri, apalagi Al-Quran secara umum gitu loh. Ternyata Al-Quran secara umum punya keutamaan kalau dibaca, dan per suratnya juga memiliki keutamaan-keutamaannya. Ada hadis yang menjelaskan keutamaan seluruh surat dalam Al-Quran. 114 surat, dia bahas keutamaannya, ini hadis. Ternyata pas ditelusuri, hadisnya palsu. Karena pas baca periwayatan hadis ini, jadi diteliti oleh seorang alim hadis, beliau tanya ke orang ini, dapat dari siapa? Dapat dari ini, masih hidup, dikejar terus. Sampai dapat di seorang ahli hadis, periwayat hadis ditanya, kamu dapat hadis ini dari siapa? Dia bilang, ini aku buat untuk memotivasi orang-orang biar baca Al-Quran. Jadi itu bukan hadis Rasul. Ini orang ini yang buat. Ternyata setelah ditelusuri, nyampe ke orang tersebut, ini hadis palsu. Niat bikin hadis palsunya, niat. Keutamaan Al-Baqarah sampai keutamaan An-Nas. Ini panjang hadisnya. Sehingga yang seperti ini, orang mau bikin pemalsuan hadis, fabrikasi hadis, dengan usaha sangat keras itu dia. Padahal niatnya baik gak? Kadang-kala niat baik kalau tidak diiringi dengan cara yang baik juga salah. Dan lain-lain, misalnya surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, dan lain-lain, tentu memiliki keutamaan khusus. Nah, kita lihat bagaimana para salaf dalam Ramadan mereka bersama Quran, supaya memotivasi kita agar kita mencontoh mereka. Di pertemuan lalu saya sudah bilang bahwa para salaf itu mempersiapkan Quran dari bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan Al-Quran, bulan para pembaca Al-Quran.
Artinya mereka sudah mempersiapkan Al-Qur'annya dari Sya'ban. Udah dibaca dari Sya'ban. Dan seseorang itu bisa karena terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa. Makanya dalam hal ini dengan membiasakan diri itu akan membuat kita mudah dalam membaca Al-Qur'an. Lihat contoh yang pertama di sini. Wa kana salafus salih radhiyallahu anhum yuksiruna min tilawatil Qur'an fi Ramadan was salati wa ghairiha. Mereka banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, bahkan dalam salat mereka itu alasannya panjang-panjang salatnya. Karena mereka ingin membaca Al-Qur'an yang lebih panjang di salatnya. Lihat contoh pertama, Imam Az-Zuhri rahimahullahu idza dakhala Ramadan yaqulu innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Kata Az-Zuhri, Ramadan itu intinya dua. Baca Quran sama ngasih makan. Jadi Ramadan itu intinya dua, pahala yang besar yang bisa kita perjuangkan. Baca Quran dan ngasih bukaan buat orang yang berbuka. Itu pahala yang sangat besar di hadapan Allah SWT. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik, bakar hadis, ulama hadis, bahkan beliau punya sanad zahabi, punya sanad emas sampai kepada Rasul. Sehingga Imam Malik rahimahullah kata, di sini disebutkan idza dakhala Ramadan taraka qira'atal hadisi wa majalisal ilmi wa aqbala ala qira'atil Qur'an minal mushaf. Imam Malik kalau masuk Ramadan diliburkan majelis hadisnya. Lalu beliau buka majelis Quran, menyimak bacaan mushaf Al-Qur'an. Itu saking keutamaan Al-Qur'an. Bahkan majelis hadisnya ditutup dulu. Majelis hadis Imam Malik itu paling favorit para ulama hadis, dicari semua orang. Nah, ini diliburin dulu majelisnya, diganti sama Al-Qur'an. Makanya semua kajian bulan Ramadan diliburi, diganti sama majelis Quran. Karena begitulah para ulama. Wa kana Qatadah. Imam Qatadah juga seorang ahli hadis, yakhtimul Qur'ana fi kulli sab'i layalin daiman. Imam Qatadah itu hatam Quran seminggu sekali di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan hatam Quran seminggu sekali. Wa fi Ramadan fi kulli thalas. Dan ketika masuk Ramadan 3 hari sekali. Wa fi al-ashril akhir minhu fi kulli lailah. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir, sehari sekali. Lihat stepnya, jangan lihat akhirnya. 7 di luar Ramadan, masuk Ramadan jadi 3 karena terbiasa. Begitu terbiasa 3, akhir Ramadan bisa sehari sekali. Karena seseorang itu bisa karena terbiasa. Sebagaimana ada ungkapan ibarat practice makes perfect. Practice makes perfect. Gitu loh kalau kata orang Bogor ya. Practice makes perfect. Jadi banyak yang latihan itu membuat kita semakin bagus dalam membacanya. Sehingga seiring kita sering membacanya itu membuat kita mudah untuk menghatamkannya. Lah modelan kita yang buka Qurannya Ramadan mah jangan harap. Karena kita nggak terbiasa membacanya. Mereka terbiasa di luar Ramadan. Lihat, Asy-Syafi'i rahimahullah itu bisa hatam sehari 2 kali. Di bulan Ramadan, artinya sebulan 60 kali. Asy-Syafi'i udah biasa sama Quran di luar Ramadan. Masuk Ramadan mudah aja. Mustahil bagi kita gitu. Saya aja nggak pernah. Jadi dalam rekor-rekor tertentu itu karena terbiasa. Kadang-kala dulu misalnya zaman-zaman masih pesantren 3 kali Ramadan. Begitu udah semangat 10 kali. Begitu naik gitu. Jadi stepnya ada prosesnya. Ramadan kemarin sekian, Ramadan sih sekian. Jangan Ramadan kemarin hatam, Ramadan ini enggak. Nah itu kan turun progresnya. Berarti harus kita maksimalkan. Lihat contoh lain, Ibrahim An-Nakhai. Nah, Ibrahim An-Nakhai ini, Ibn Yazid An-Nakhai, salah seorang tabi'in rahimahullah, yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli 3 layalin. Beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Wa fil ashril awakhir fi kulli lailataini. Ketika masuk hari 10 hari terakhir 2 malam. Setiap 2 hari sekali. Wa kana al-Aswad, Imam Aswad bin Yazid An-Nakhai rahimahullah yaqra'ul Qur'an kullahu fi lailataini fi jami'i syahr. 2 hari sekali di setiap bulan. Bukan cuma Ramadan. Jadi beliau khatam 2 hari sekali. Subhanallah. Faqtadu rahimakumullah bihaula'il akhyar. Contoh mereka, orang-orang yang terpilih itu. Ya, kita contoh bagaimana mereka memberikan kita hamparan keras. Bahwa mereka saja sangat begitu istimewanya dengan Al-Quranul Karim. Tinggal kita cek, kita nanti mau khatam berapa kali dalam Ramadan. Sekali, berarti kan sehari harus 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Jadi 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Berarti harus baca 20 halaman dalam waktu sehari. Sebenarnya waktu untuk membaca Al-Quran setengah jam itu harusnya bisa 2-3 halaman lah. Kalau bacanya lambat banget. Kalau cepat sih lebih dari itu. Jadi setengah jam kalau menurut saya, orang yang sudah bacanya udah lumayan normal lah ya, itu 4 halaman setengah jam.
Jadi begitu 1 jam, berarti dia dapat 8 halaman 1 jam. Kalau mau pembagiannya bagus, berarti hitung seperti waktu sholat. Waktu sholat kan 5. Berarti dibagi, setiap waktu sholat itu 4 halaman. 4 kali 5, 20 halaman. Berarti sehari selesai 1 juz. Jadi caranya adalah 2 halaman sebelum waktu sholat, 2 halaman setelah sholat. Cuma ada satu waktu yang kita nggak mungkin ngelakuinnya. Atau 2 waktu lah kita sebutin. Maghrib dan Isya. Sekarang maghrib, sebelumnya masih bisa. Setelah maghrib, kan sibuk sama kolaknya gitu. Sibuk sama kolak, sibuk sama bukaan dan lain-lain. Gak mungkin baca Quran. Maka dipadetin di sebelumnya. Ya, dia dicicil sebelumnya. Pokoknya 20 halaman dalam sehari. Kalau cuma mau selesai sekali hatam di bulan Ramadan. Intinya sebenarnya bukan jumlahnya, tapi kita mau baca atau tidak di bulan Ramadan. Karena sering kali kita ketemu kaum muslimin itu Ramadan udah berkali-kali, tapi pas ditanya pernah hatam nggak? Nggak pernah gitu loh. Dia nggak pernah hatam di bulan Ramadan. Ini tuh sangat menyayat hati kita. Padahal Ramadan itu bulan Quran dan harusnya diisi dengan Al-Quran. Dan semua orang baca Quran. Kalau di tempat orang tua saya itu, di rumah saya di Bekasi, itu kalau subuh pengajiannya ibu-ibu tilawah. Kalau sore anak-anak. Kalau malam ba'da taraweh bapak-bapak. Jadi di masjid itu ada 3 golongan menghatamkan masing-masing. Ibu-ibu subuh, anak-anak asar, bapak-bapaknya ba'da tarawih. Semuanya lomba-lomba buat hatam karena mereka mau tumpengan masing-masing. Ya, ibu-ibu punya tumpengan, anak-anak ada tumpengannya, bapak-bapak ada tumpengannya. Mereka ngincer hatamnya. Bahkan ibu-ibu ini Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau pas pulang pertengahan Ramadan, ibu-ibu ini udah mulai Al-Baqarah lagi. Berarti kan dia udah hatam di tengah-tengah gitu. Kok udah Al-Baqarah lagi gitu. Maka ini luar biasanya. Walaupun bacaannya hancur sih. Bacaan hancur. Pakai mic juga kedengeran masalahnya gitu loh. Pakai mic bacaan, oke lah. Ramadan diampuni. Sebab mereka mau baca, biarin pakai mic deh. Yang penting termotivasi jadi bulan Al-Quran. Kita semua baca Quran masa tidak tergerak untuk ikut baca Quran juga. Saat mayoritas pada baca Quran masa kita tidak baca. Ya target saya harapannya sih kita semua bisa minimal 1 kali hatam ketika masuk bulan Ramadan. 1 kali aja cukup. Kalau saya biasanya dibagi-bagi waktunya. Kadang berapa kali tilawah hatam, berapa kali merojah hafalan hatam. Jadi dengan hafalan, dengan tilawah itu dibagi. Apalagi para imam itu Masya Allah godaannya dengan Qur'annya. Mereka itu selain harus tilawah Al-Quran, harus merojah hafalan buat imam kan. Jadi kalau imam kan murojaah juga. Belum suaranya ngilang. Ini kebiasaan anak, kalau udah malam ke-16 itu udah ngilang tuh suara. Udah itu kita nih kudu ngerem dari yang namanya bakwan sama tahu itu. Sama es. Itu Ramadan pertama kita, ya Allah nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Demi suara yang bisa prima. Demi hafalan yang bisa lebih kuat. Kita rela begadang dan segala macam. Itu Ramadan isinya. Kadang mau ngejar tilawah aja hatamnya jadi minim gara-gara harus banyak murojaah. Ya kalau nggak ada jadwal imam ya enak. Tinggal baca aja setiap hari. Tidak perlu ada beban untuk menjadi imam dan seterusnya. Para imam nih jaga suara. Setiap lebaran suara habis. Jadi jatah orang yang dapat jadwal sholat Idul Fitri tuh dapat suara kosongnya aja. Itu bertahun-tahun begitu. Karena udah masuk sholat terakhir, jadwal lebih ribet lagi. Taraweh, qiyam. Taraweh, qiyam, subuh. Taraweh, qiyam, subuh. Begitu. Sampai selesai. Suaranya juga selesai. Sampai tahun kemarin anak-anak lahiran, lagi proses lahiran, aneh nggak ada suaranya. Ini pengalaman tahun kemarin. Jadi proses udah selesai lebaran kan, hari kedua lebaran, 2 Syawal anak-anak lahir. Anak nggak ada suaranya. Jadi ditanya tuh anak nggak bisa jawab, suaranya hilang. Gara-gara itu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu. Benar-benar hilang. Dan itu setiap tahun begitu. Itu memang warna kita setiap tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat berlimpah dengan cara tilawah Al-Qur'an. Semoga tahun ini bisa lebih baik insyaallah taala. Baik, terakhir kita bahas tentang tilawah jenis yang kedua, yaitu tilawah hukmiyah. Jadi pertama kan tilawah lafziyah. Yang bahaya adalah tilawah yang tidak secara lafaz, tidak secara hukmiyah. Kayak kita sekarang. Tilawah racing namanya. Tilawah racing, orang baca tilawah ngebut banget. Entah hukum tajwidnya, entah kalimatnya. Artikulasinya nggak ada, tajwidnya hilang, hukumnya hilang. Yang penting hatam. Apalagi orang kita punya istilah tilawah patungan. Patungan tilawahnya. Hatamnya patungan. Satu. Langsung tumpangan gitu. Itu ya Allah ya Rahman. Yang seperti ini tolong jangan dilanjutin. Kalau ada yang seperti itu bubar. Baca sendiri-sendiri. Itu ibaratnya ya usahanya minim
pengen tumpengannya maksimal gitu loh. Pengen pahala maksimal. Ya, untuk kita-kita yang seperti itu, ibu-ibu majelis taklim yang seperti itu, tolong merubah gitu. Jangan seperti itu, karena memang tilawah itu urusan pribadi masing-masing, punya tilawah. Kalau mau bareng-bareng silahkan, tapi jangan ada bahasa khataman patungan. Ya, lebih baik kita baca sendirian. Nah, sekarang kita bahas tilawah yang kedua, itu tilawah hukmiyah. Dan tilawah hukmiyah maksudnya adalah bitasdiqi akhbarihi, membenarkan isinya, wattibai ahkamihi, dan menerapkan hukumnya. Jadi yang disebut tilawah hukmiyah adalah membenarkan isinya, lalu mengaplikasikan hukumnya, menerapkan hukumnya. Fi'lan lil ma'murat, mentaati perintah yang ada di dalamnya. Watarkan lil manhiyat, yaitu meninggalkan larangan yang ada di dalamnya. Nah, ini yang memisahkan antara orang yang tilawahnya lafziyah dengan hukmiyah. Quran diturunkan untuk hukmiyah, dibenarkan isinya, diterapkan maknanya. Nah, bagi kita pernah ada pertanyaan misalnya gini, kenapa ada penghafal Quran tapi tetap ikut konser Korea misalnya? Kenapa ada penghafal Quran tapi pacaran? Itu tilawahnya cuma lafziyah. Hafalannya hanya secara lafaz, belum hukmiyah. Itu bedanya. Jadi ranahnya adalah jangan sampai kita hanya lafziyah. Kalau Ramadan saja nggak ada masalah. Tapi kalau nanti di luar Ramadan, tilawah kita harus di-upgrade menjadi hukmiyah. Artinya kita benar-benar mentadaburi isinya, mengerti apa yang kita baca. Jangan sampai kita kayak yang si perempuan yang hafal Quran itu, tahu antum? Nah, ini bahaya orangnya. Katanya hafal Quran tapi tidak menerapkan isi Al-Quran. Maka ini lafziyah saja, bukan hukmiyah. Kalau Anda nonton, tobat Anda. Kalau Anda nonton video ini, bertobatlah Anda. Sejatinya para penghafal Al-Quran yang sejati itu tidak mungkin kehilangan esensi untuk terus membaca Al-Quran. Karena dia tahu menghafal itu adalah cara agar terus membacanya. Kita harus terus mengulang-ulang bacaannya. Dan bagaimana mungkin dia katakan pakai hijab itu tidak wajib, padahal apa yang dia hatam mewajibkan pakai hijab. Bagaimana mungkin dia bilang hafal Quran itu tidak lagi efisien di zaman ini. Lantas buat apa dia hafal Quran gitu? Bukan dalam hal ini orang seperti ini, dajjalun seperti ini, orang-orang dajjal seperti ini. Ini sejatinya tidak tahu esensi tilawah hukmiyah. Kalau dia terang-terangan ngomong kayak gitu, maka kita juga harus membantahnya secara terang-terangan. Yang seperti ini harus diberantas secara terang-terangan. Sebab dakwah itu kalau tidak itsbatul haq, ya berarti kita memberantas kebatilan. Kalau tidak menetapkan yang hak berarti memberantas kebatilan. Baik. Wa hadha an-naw'u huwal ghayatul kubra min inzalil Qur'an. Ini adalah inti dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaik. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk menjadi pelajaran peringatan bagi orang yang berakal. Sehingga kalau orang berakal pasti dia mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Nah, di sini subhanallah kita lihat bagaimana para sahabat dengan Quran mereka. Ada satu hadis di sini diriwayatkan para sahabat dahulu itu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dari Utsman bin Affan, dari Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi, mereka kalau belajar dari Nabi SAW Al-Quran, 10 ayat, 10 ayat, lam yatajawazuha hatta yata'allamuha, wa ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka kalau belajar Al-Quran sama Nabi, setiap 10 ayat, itu diambil ilmunya, diambil penerapan isinya, dan diamalkan isinya. Baru pindah ke ayat berikutnya. 10 ayat. Makanya mereka selesai Al-Baqarah itu bertahun-tahun. Sebab setiap 10 mereka kaji itu dan terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana mereka menerapkan isi Al-Quran di setiap perjalanan pelajarannya. Gak kayak kita, pengen cepat-cepat hatam aja. Padahal ada penerapan-penerapan nilai isi Al-Quran yang bisa kita optimalkan. Fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Lihat. Dan kami belajar Al-Quran, ilmu dan pengamalannya dalam waktu yang sama. Jadi mereka benar-benar mengkaji Al-Quranul Karim. Terus juga di sini ayatnya banyak sekali tentang bagaimana para sahabat itu benar-benar mentadabburi Al-Quran. Makanya afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah jangan-jangan hati mereka dikunci? Ya, kita tadabburi, kita kaji Al-Quran, fahami Al-Fatihah yang kita baca, fahami Al-Ikhlas yang kita baca. Maka sejatinya kita akan benar-benar mendapatkan nilai inti dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran nanti di hari kiamat menjadi dua kemungkinan. Hujjatun laka au alaika. Menjadi penyelamat atau yang mendorongmu ke dalam kesengsaraan. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi syafaat, bisa juga menjadi yang menjerumuskan.
Syafaat bagi mereka yang berhasil membaca dan menerapkannya, dan menjerumuskan bagi mereka yang mungkin hanya sampai ke tenggorokannya namun tidak menerapkan isinya. Naudzubillah. Ini dalam hal ini kita harus berhati-hati. Kata Ibnu Mas'ud, terakhir saya tutup dengan perkataan Ibnu Mas'ud, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat dan bisa menjadi syafaat bagi orang yang bacanya. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an di depannya, maka Al-Qur'an akan memimpin dia masuk surga. Dan barang siapa menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, maka Al-Qur'an akan menarik dia ke dalam neraka. Jadi kedua itu hujjatun laka au alaika. Bisa menjadi kebaikan atau keburukan. Anda tutup dengan perkataan menampar dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Faya man kana al-Qur'anu khasmahu, kaifa tarju mimman ja'altahu khasmaka syafa'ah. Wailun liman syufa'ahu khusama'uhu yauma tarbahul bidha'ah. Allah. Beliau bilang gini, wahai orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai musuhnya, bagaimana mungkin Anda berharap kepada sesuatu yang menjadi musuh Anda untuk memberikan syafaat? Bagaimana mungkin Anda berharap syafaat kepada sesuatu yang Anda jadikan musuh? Wailun liman syufa'ahu khusama'uhu yauma tarbahul bidha'ah. Celakalah orang-orang yang ternyata para musuhnya adalah sebab syafaat bagi mereka di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Jadi celakalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai musuhnya, padahal Al-Quran nanti akan datang sebagai syafaat bagi kita semua. Wailun liman syufa'ahu khusama'uhu yauma tarbahul bidha'ah. Ini benar-benar menampar yang disampaikan bahwa ayolah kita maksimalkan bulan Ramadan sebagai bulan perbaikan bacaan Al-Quran kita, dan jadikan Al-Quran sebagai sarana kita memperbaiki diri, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah ba'da Ramadan dengan Al-Qur'annya. Hadza wallahu a'lam bishawab tentang keutamaan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan sekali lagi, Ramadan selain syahrus siyam, maka Ramadan juga syahrul Qur'an. Maka jadilah ahlul Qur'an di bulan Ramadan dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.